Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 346 Feng Yun ke-10 vs Feng Yun ke-8. Mengaum. Di bawah langit, suara nyanyian naga mengguncang langit. Tapi mata para penonton di segala arah menatap lurus ke arah jiwa naga besar yang mengelilingi Ye Chen. Dan Zhu Dragon Soul. Seseorang membuka mulutnya, sedikit tidak yakin. Itu adalah jiwa naga dari leluhur Pil, pasti jiwa naga dari leluhur Pil. Biksu tua yang telah melihat jiwa naga dari leluhur Pil berkata dengan napas terengah-engah, dan ada kilatan cahaya yang tajam di awannya. Mata tua, kamu Chen adalah Hao Tian Chenye. Dia, apakah dia orang bijak alkimia? Aku benar-benar tidak mengharapkannya, Terlalu banyak orang menggaruk-garuk kepala dengan keras. Chenye Hao Tian dari keluarga Hao Tian ternyata adalah murid Heng Yuezong, dan dia juga memiliki nama yang disebut Kamu Chen. Di masa lalu, legenda tak terkalahkan Xuan Ling telah dipatahkan, dan konferensi alkimia mematahkan belenggu alkimia. Apakah Ye Chen ini adalah bakat serbaguna? Ini terlalu jahat. Dia adalah Hao Tian Chenye. Wajah banyak tetua dan murid Heng Yuezong menjadi sangat menarik. Tunggu sebentar, ayo kita usap dulu. Situ Nan dan yang lainnya, yang sudah linglung, berjongkok di tanah. Hari-hari ini, bukankah mereka paling banyak mendengar tentang Pil Ancestor Dragon Soul dan Pil Sage di Pil Fighting Conference? Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Hao Tian Chenye yang legendaris dan orang legendaris yang mengalahkan Raja Alkimia sebenarnya adalah Ye Chen? Rangkaian kecelakaan membuat mereka sedikit tidak responsif. Secara alami, orang-orang seperti Yang Dingtian dan yang lainnya mengetahuinya sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut seperti yang mereka bayangkan. Namun, ekspresi yang paling menarik di tempat kejadian adalah Jining Xuang, yang berpakaian seperti pria di tengah keramaian. Dia menatap kosong pada Pil Ancestor Dragon Soul yang melayang di sekitar Ye Chen, mulut gioknya yang sedikit terbuka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, dan ada sedikit kejutan, sedikit kegembiraan, dan sedikit cinta di mata yang jernih dan indah itu rumit. Dia ternyata Hao Tian Chenye. Jining Xuang hanya merasa pusing di kepalanya, dan fakta ini mengejutkannya. Pada saat ini, semua adegan di Danceng muncul di benaknya. Itu adalah adegan minum-minum dengan Ye Chen dan Biyu di sebuah restoran secara tidak sengaja, dan itu adalah Ye Chen yang duduk bersamanya. Ternyata kita dulu duduk sangat dekat. Jining Xuang menatap kosong, bergumam pada dirinya sendiri, dengan mata yang rumit dan mencela diri sendiri. Kamu masih memakai topeng, kamu masih menggunakan nama palsu, tapi aku tetap tidak bisa mengenalimu. Mengaum. Ketika semua orang terkejut, jiwa naga leluhur alkimia yang besar telah mengelilingi tubuh naga yang kuat dan besar, dan mengirimkan 9 sinar cahaya dan segel naga yang ditangguhkan terbang keluar dari Taixu Dragon Forbidden. Adapun Yin Ziping, pedangnya ditebas, tetapi mengenai tubuh dan Zhu Dragon Soul, dan seluruh tubuhnya terguncang dan terbang keluar, dan dia membalik selusin jungkir balik dalam kehampaan sebelum dia berhenti. Mengapa dia memiliki jiwa naga kuno Taixu? Yin Ziping memandangi jiwa naga dan Zhu yang melayang di sekitar Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya. Itu bukan jiwa naga kuno Taixu. Naga kuno Taixu di tubuhnya bergumam, itu jiwa Pil, kehendak Pil, bagaimana bisa dibandingkan dengan naga kuno Taixu saya? Pil Soul, Pil Ancestor Dragon Soul. Yin Ziping sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap Ye Chen, ternyata dialah yang menarik Pil Ancestor Dragon Soul di Pil City, dan dia adalah Hao Tian Chenye. Untuk sesaat, wajah ganas Yin Ziping menjadi ganas lagi. Dan Sen. Dua kata ini berdengung di benaknya. Dia marah karena Ye Chen memiliki kemuliaan tertinggi, marah karena dia benar-benar kalah dari Ye Chen di bidang lain, yang membuatnya tak tertahankan. Ledakan. Kekosongan bergetar, meskipun lambat, tetapi memiliki ritme. Jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah suara langkah kaki orang yang terlalu berat, menginjak kehampaan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen sudah berhenti, meneteskan darah ke seluruh tubuhnya, tetapi energi dan darahnya bergejolak dan berjatuhan seperti api.
Jika bukan karena Danzun Dragon Soul keluar dari laut untuk melindungi Tuhan, aku takut dia akan mati. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ye Chen menatap Yin Ziping dengan mata tajam. Bunuh, bunuh, bunuh. Yin Ziping meraung dengan marah, seperti iblis dari zaman prasejarah, datang untuk membunuh dengan semburan darah. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, sangat kuat, Bahuang Kuan bercampur dengan semangat juang yang tak terkalahkan, menembus ruang dengan satu pukulan. Kekuatan supernatural Yin Ziping tidak lemah, dan tembakannya adalah rahasia yang menantang surga. Segel naga Taiksu. Hari pertunjukan Tai Chi. Taiksu Hunyuan, naga datang ke langit. Seni pedang Feng Shen. Tebasan pedang naga Taiksu. Yin dan Yang tidak terbatas, Tai Dao memainkan langit. Ledakan. Ledakan. Paong. Dentang. Pertempuran antara keduanya menghancurkan bumi, ujung jarum melawan ujung pedang, meluncurkan konfrontasi teknik rahasia, dan adegan pertempuran itu sangat besar. Di satu sisi, Yin Ziping memadat menjadi jiwa naga kuno Taiksu, ditutupi dengan armor naga Taiksu, memegang pedang naga Taiksu, energi dan darahnya melonjak, mengamuk di langit, dia bisa saja menjadi dewa perang, tetapi miliknya wajah ganas dan ganas membuatnya semakin kuat, seperti raja yang jahat. Di satu sisi, Ye Chen penuh dengan cahaya keemasan, dan jiwa naga leluhur melayang di sekelilingnya, dia ditutupi dengan baju besi bawaan Qi, dengan pedang Tyrannosaurus di tangan kirinya dan pedang Cixiao di tangan kanannya seperti dewa perang. Ke segala arah, mata para penonton sudah bersinar terang. Seperti yang mereka duga, pertarungan ini sangat indah dan tak tertandingi, tidak kalah dengan pertarungan antara Ye Chen dan Xuan Lingzi selama 3 kompetisi besar. Kekuatan tempur seimbang, kita masih meremehkan Ye Chen. Di bawah, Guru Daoxuan bergumam. Tuan rumah dengan kecocokan 90% telah dikalahkan sedemikian rupa olehnya, dan anak ini masih digantung. Oke. Situ Nan dan yang lainnya masing-masing mengeluarkan jubah Tao, dan dengan terang-terangan berteriak memanggil Ye Chen dari bawah. Saudaraku, hentikan sekarang. Chu Xuaner memandang Yang Dingtian dengan cemas. Meskipun kekuatan tempur Ye Chen mengejutkannya, sebagai seorang master, dia tidak ingin kecelakaan lagi terjadi pada Ye Chen. Saudari muda, jangan khawatir, aku akan mengambil tindakan jika perlu. Yang Dingtian menghela nafas lega. Bagaimana ini mungkin? Di kedalaman aula utama Sekte Heng Yue, Tuan Tongxuan tidak bisa duduk diam dan berdiri, memandang keluar dengan wajah jelek, seolah melihat adegan pertempuran Ye Chen dan Yin Ziping melalui banyak pegunungan. Puncak, kakak senior. Saya pikir Ye Chen tidak buruk. Di sampingnya, seorang tetua tertinggi mengelus janggutnya, bukan tidak mungkin membiarkannya menjadi anak Tuhan. Dia tidak bisa menjadi putra suci Heng Yue, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia menjadi putra suci. Tuan Tongxuan mendengus dingin, karena dia marah, karena dia tidak bisa mentolerir Ye Chen lebih kuat dari orang itu. Dia memilih, bahkan jika itu bahu-membahu, karena itu akan melanggar keagungannya. Ledakan. Begitu Guru Tongxuan selesai berbicara, terdengar suara gemuruh dari luar, Ye Chen didorong ke dalam kehampaan oleh telapak tangan Yin Ziping, Ye Chen yang jatuh menghancurkan gunung dan roboh. Zeng. Yin Ziping dalam kehampaan telah mengangkat pedang naga Taiksu tinggi-tinggi, dan kekuatan jiwa naga mengalir ke dalamnya, dan saat kekuatan jiwa naga mengalir masuk, pedang naga Taiksu berdengung dan bergetar, dan cahaya terang terus-menerus berkumpul. Nak, cepat bangun, ini adalah teknik rahasia pengetahuan. Di sini, suara tergesa-gesa Taiksu Gulong terdengar di lautan Dewa Ye Chen. Mengapa klan Taiksu Gulong memiliki begitu banyak seni rahasia sialan? Ye Chen merangkak keluar dari kerikil dan menatap ke arah kehampaan. Itu adalah matahari di langit. Sungguh kekuatan yang kuat. Melihat pedang naga Taiksu Yin Ziping, ekspresi Ye Chen menjadi sangat serius. Bab 347 Tubuh Nyata Tai Yin. Segera, Ye Chen buru-buru memanggil api peri dan guntur langit, dan api peri berubah menjadi busur api, dan guntur langit berkumpul menjadi panah guntur. Dia akan menggunakan seni rahasia menembak langit lagi. Si Fang, mereka yang menyaksikan pertempuran dari 3 pertandingan besar tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Shen Huo Leiting, satu panah memisahkan dunia. Ji Ningsuang adalah orang yang paling menyentuhnya, yang membuatnya sedikit bingung. Bukankah dia kalah dari gerakan ini dalam pukulan terakhir dari pertempuran terakhir dari 3 sekte di masa lalu? Di sana, Ye Chen menekuk kaki kirinya dan mencondongkan tubuh ke depan,
kaki kanannya melangkah mundur dan diluruskan, dan seluruh tubuhnya bersandar ke belakang. Panah dewa sudah bertumpu pada tali busur, dan ditarik sangat dekat untuk membentuk bulan purnama busur ilahi emas. Panah sihir hitam sangat mempesona. Semua surga dan banyak sekali alam, kekosongan kembali menjadi satu. Mengikuti raungan Yin Ziping dalam kehampaan, pedang naga emas Taixu yang mengumpulkan kekuatan mengerikan tiba-tiba keluar dari tangannya dan ditembak jatuh dari langit. Api dan guntur ilahi, dunia yang jauh dengan satu anak panah. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, dia juga melonggarkan tali panah dengan ringan, dan panah petir hitam pekat melesat ke langit. Pada saat ini, semua orang berdiri, mengangkat wajah mereka, dan melihat ke arah Su Tian. Di bawah perhatian semua orang, panah guntur hitam melesat ke langit dan pedang naga emas Taixu yang jatuh dari langit mendekat tanpa batas. Pada saat ini, hitam dan emas, panah dan pedang sangat menyilaukan di atas langit. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, panah dewa petir dan pedang naga Taixu emas bertabrakan, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Tiba-tiba, ruang itu meledak, berpusat pada titik di mana panah dan pedang bertabrakan, lingkaran cahaya menyebar ke segala arah, dimanapun ia lewat, ruang itu terdistorsi, dan pesona yang dipadatkan oleh Yang Dingtian dan yang lainnya meledak seketika. Engah, engah. Di tempat, tubuh Ye Chen dan Yin Ziping menyemburkan darah tanpa urutan tertentu, dan keduanya jatuh dari kehampaan tanpa urutan tertentu. Kedua tubuh berdarah itu sangat menyilaukan dalam kehampaan. Ledakan, ledakan. Tidak dalam urutan apapun, keduanya mendarat satu demi satu. Dunia terdiam lagi saat ini, dan mata semua orang terfokus pada masa lalu. Pada saat ini, semua orang yang menonton pertempuran tidak bisa menahan rasa takut, karena mereka berdua terluka parah, dan mereka semua berdarah. Namun, setelah sekian lama, tak satu pun dari mereka berdiri lagi, dan mereka jatuh koma. Ye Chen. Pada akhirnya, Chu Xuanerlah yang memanggil dan memecahkan kesunyian adegan itu. Dia sudah datang ke sisi Ye Chen. Melihat Ye Chen telah menghilang, dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Segera, Chu Xuaner mengambil Ye Chen, dan dengan cepat menuju ke puncak Heng Yue Zong Yunfei. Di sini, banyak tetua sekte Heng Yue juga datang ke sisi Yin Ziping, dan membawa Yin Ziping yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Seluruh penonton masih tenggelam dalam pertempuran besar itu. Semuanya, pertunjukan yang bagus sudah berakhir. Yang Dingtian berkata dengan santai, berbalik dan mundur ke Heng Yue Zong, dan sekelompok tetua dan murid juga mundur ke Heng Yue Zong. Pertarungan yang luar biasa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang menghela nafas dan berseru. Biografi sejati pertama Heng Yue dan tuan rumah, untungnya mereka berselisih. Jika kita bekerja sama, dalam 100 tahun, Heng Yue akan menyatukan Chu Selatan. Gumam seseorang, menyebabkan terlalu banyak orang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Ya, bakat Ye Chen melawan langit, tidak perlu dikatakan, Yin Ziping, tuan rumah dengan kecocokan 90%, tidak kalah dengan dia dalam kekuatan tempur. Keduanya akan menjadi salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dunia dalam waktu 100 tahun. Jika mereka bekerja sama, siapa yang bisa menghentikannya? Sayangnya, keduanya berselisih, yang membuat kuartet merasa beruntung. Inilah yang disebut satu gunung tidak bisa menampung dua harimau. Ye Chen adalah berita Hao Tian Chenye, aku harus kembali dan melaporkannya dengan cepat. Segera, seseorang memimpin. Perjalanan ini tidak sia-sia. Hao Tian Chenye, orang bijak alkimia, sebenarnya adalah anggota sekte Heng Yue. Mengejutkan, mengejutkan. Sepertinya kita harus mempertimbangkan kembali hubungan kita dengan Heng Yue. Ketika seseorang pergi, dia tidak bodoh memikirkan hal seperti itu di benaknya, dan dia secara alami akan memikirkan hal-hal yang mungkin berubah di masa depan Nanchu. Segera, kerumunan hitam di segala arah terus bubar. Pada akhirnya, hanya Jining Suang, yang menyamar sebagai laki-laki, yang tersisa berdiri di sana, menatap kosong ke arah Heng Yue Zong, ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi alasan posisinya tidak memungkinkan dia melakukan hal bodoh seperti itu. Mungkin jika dia masuk, dia tidak akan keluar lagi. Ye Chen, kuharap kita tidak akan bertemu di medan perang tahun depan. Bergumam, Jining Suang juga berbalik dengan lembut, punggungnya sedikit kesepian, ekspresinya sedikit rumit, dan masih ada senyum mencela diri sendiri. Di sudut mulutnya, meski perang sudah berakhir, masalahnya belum selesai. Hal-hal di sini, seolah-olah mereka telah melebarkan sayapnya, menyebar ke seluruh Chu Selatan,
dan kemudian dari Chu Selatan ke Chu Utara, dan keempat sisi Chu besar sekali lagi mendidih. Ye Chen adalah Hao Tian Chenye, bagaimana ini mungkin? Di aula utama Zheng Yangzong, ketika Cheng Kun mendengar berita itu, wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan ekspresi Wu Changqing di samping tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Itu adalah langkah yang salah, setiap langkah salah. Keheranan Ye Chen sekali lagi menantang garis bawah mereka. Aku tidak menyangka akan mengungkapkan identitasku secepat ini. Di lembah Wanhua, lelaki tua Zuge memegang labu anggur dan mendecakkan bibirnya. Kertas tidak bisa menahan api. Di Yu yang berada di samping tersenyum manis. Yuer, apakah kamu tahu sebelumnya? Rumah Dong Yue Sangguan, Sangguan Yunsan dan yang lainnya semua memandang Sangguan Yuer, karena mereka ingat dengan jelas bahwa Sangguan Yuer duduk di meja yang sama dengan Ye Chen pada hari konferensi pertarungan pil. Aku baru tahu nanti. Sangguan Yuer tertawa datar. Hao Tian Chenye adalah Ye Chen. Reaksi Dan Cheng serupa, Rao dan Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku setelah mendengarnya. Benar-benar tidak terduga. Penatua Danyi menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, tidak heran aku tidak menemukan Hao Tian Chenye ketika aku pergi ke keluarga Hao Tian, dan aku memiliki perasaan padanya di Heng Yuezong. Su Fu, jalang ini, adalah begitu baik kepada kami pahit. Jadi, aku bisa pergi ke Heng Yue untuk menemukan kakak Chen Ye, oh tidak, seharusnya kakak Ye Chen. Luosi di sampingnya terkikik, masih murni dan polos, seperti peri. Ye Chen adalah Hao Tian Chenye. Di samping, Xuan Fei bergumam, dengan ekspresi rumit pada ekspresi mencela dirinya sendiri, ternyata kamu adalah jenius tak tertandingi yang memecahkan legenda tak terkalahkan Xuan Ling. Wow, sisi Beihu juga sangat meriah. Wei Wenzuo dan Chen Rongyun mengadakan pertemuan langka, dan ketika mereka mendengar berita yang mengejutkan, ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Ye Chen, Hao Tian Chenye, rutinitas yang sangat dalam, kami minum bersama-sama hari itu dan berbicara tentang pertempuran antara dia dan tubuh roh misterius. Aku tidak menyangka Tuhan ada di sisiku, sial. Saya tidak tahu, ekspresi seperti apa jadinya jika mereka tahu bahwa Jining Suang juga ada di sana saat itu. Jangan biarkan siapapun menghentikanku, aku akan pergi ke Nanchu. Setelah keluarga Hao Tian Xuanzhen mendengar berita itu, dia mulai menggertak, ternyata putraku Hao Tian Xuanzhen sangat khawatir. Pergi, ayo pergi juga. Hao Tian Xiyue dan yang lainnya sangat ingin mencoba. Aku berkata Fuya, apakah informasimu akurat? Di aula utama Tian Xuanmen, Dong Huang Taixin tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok bagian tengah alisnya dengan keras setelah mendengar laporan Fuya. Itu benar sekali. Sungguh aneh, anak ini benar-benar mengejutkanku. Setelah menderita luka yang begitu serius dan meminum pil erosi tulang 5 pola, dia tidak mati. Jika dia tidak mati, dia tidak mati. Dia masih bisa berlatih, dan dia bisa berlatih jika dia bisa. Hei! Bahkan tuan rumah dengan kecocokan 90% telah dikalahkan, dan dia masih seorang bijak. Di era ini, mengapa ada begitu banyak pelaku kejahatan? Haruskah saya menyeret Xuan Chen kembali dari surga dan 10.000 domain, dan biarkan dia melihat barang-barangnya? Junior, mereka semua adalah pengebom kelas atas. Bab 348 memukul tembok lagi. Heng Yuezong, Yun Feng. Ye Chen ditempatkan di kolam roh giok lagi, dengan tubuh bagian atasnya telanjang, dan noda darahnya mengejutkan. Di samping Jade Spirit Pool, Hua dan Xian sama-sama berdiri di sana. Hua baik-baik saja, tetapi wajah kecil Xian sedikit pucat karena ketakutan, dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu, dan dia masih menatap tuannya. Xian, kembali. Di belakangnya, Chu Xuaner berbisik. Xian tidak takut. Gadis kecil itu menahan air mata di matanya, tetapi tubuhnya yang kecil tidak bisa berhenti gemetar. Guru pernah berkata bahwa ini adalah dunia yang berdarah. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu tidak perlu takut. Darah. Kamu masih muda, ada beberapa hal yang belum kamu mengerti. Chu Xuaner terkekeh, tetapi di dalam hatinya dia menyalahkan Ye Chen mengapa Xian dan yang lainnya mengetahui hukum yang kejam begitu awal. Tuan, Xian mengerti. Wajah kecil Xian penuh dengan kekeras kepalaan, saya ingat setiap kata yang dikatakan tuannya. Sebelumnya, saya tidak mengerti apa obsesinya, tapi sekarang saya mengerti, biksu Anda juga manusia, Anda seharusnya memiliki obsesi, bahkan jika Anda mengambil hidup Anda untuk itu, Anda tidak akan ragu. Jika dia mendengar kata-katamu, dia pasti sangat senang.
Chu Xuaner tersenyum lembut lagi, dan mengirim Xian dan Hua pergi dengan jentikan tangannya. Segera, Yang Dingtian dan yang lainnya datang, pertama-tama menatap Ye Chen dengan cemas, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Chu Xuaner. Kakak senior, di mana Yin Ziping? Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, nadanya sangat acuh tak acuh. Dia memiliki perlindungan jiwa naga kuno Taixu, jadi dia tidak bisa mati. Nada bicara Su Fu juga acuh tak acuh, terutama ketika dia mendengar nama Yin Ziping, wajahnya langsung tenggelam. Kupikir kita harus berusaha. Master Daoxuan merenung, hanya karena statusnya sebagai ahli alkimia, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Yin Ziping untuk putra bijak. Jika kekuatannya juga ditambahkan, itu mungkin membuatnya merasa lebih baik. Tuan dan yang lainnya telah berubah pikiran, lagi pula, kekuatan tempurnya jelas bagi semua orang. Aku setuju. Pang Dacuan segera mengangguk, aku mengerti Ye Chen, dia tidak peduli apakah dia anak suci atau bukan, tapi tidak mungkin, kita perlu menggunakan kekuatannya untuk bersaing dengan Yin Ziping, paling buruk menarik Yin Ziping dari posisi putra dewa, bahkan jika si Tunan dan Ni Feng diizinkan melakukannya, saya setuju dengan kedua tangan. Saya harap dia adalah murid biasa. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam. Saudari junior, saya mengerti. Yang Dingtian berkata, dengan nada minta maaf, tetapi Anda dan saya sama-sama mengerti bahwa dia bukan murid biasa, dan justru karena dia luar biasa maka dia ditakdirkan untuk memikul misi yang luar biasa. Klik itu. Klik itu. Sementara semua orang berbicara, suara tulang yang bertabrakan terdengar lagi di tubuh Ye Chen, dan metode rahasia pelatihan tubuh liar mulai bekerja dengan sendirinya lagi, membantunya melatih meridian tulang dan membiakkan tubuh baru. Tidak lama kemudian, Xiong Er dan yang lainnya datang, ini pertama kalinya mereka muncul sejak penutupan puncak Yunfei. Ketika mereka melihat Ye Chen yang tidak lagi berwujud manusia, semua orang masih merasa bersalah. Meskipun Yin Ziping menembak mereka karena hubungan mereka dengan Ye Chen mampu bertarung dengan hidupnya untuk mereka, yang sangat menyentuh mereka, terutama Xiong Er, yang hampir berlutut saat melihat Ye Chen barusan. Di sini, Yang Dingtian dan yang lainnya telah tiba di aula tetua Heng Yuezong. Begitu mereka masuk, mereka melihat wajah tua guru Tongsuan yang suram dan menakutkan. Saya telah bertemu tuannya, saya telah melihat semua paman dan paman. Yang Dingtian dan yang lainnya mengetahui etiket dengan sangat baik, dan mereka semua maju untuk memberi hormat. Bicaralah secara langsung jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tanpa berbelit-belit, Tuan Tongsuan berkata dengan suara yang dalam. Tuan, Anda juga telah melihat kekuatan Ye Chen, ditambah pengaruhnya sebagai orang bijak alkimia, dia lebih memenuhi syarat untuk menjadi putra Heng Yue daripada Yin Ziping. Yang Dingtian tidak bertele-tele, dan langsung menjelaskan niat mereka. Ye Chen, Ye Chen, Ye Chen, ini Ye Chen lagi. Taois Tongsuan menjadi sangat marah entah dari mana, dan berteriak, memukul pinggir hampir sampai mati, aku belum puas dengannya. Berani bertanya pada guru, apa yang akan kamu selesaikan dengan Ye Chen? Chu Xuaner mendongak, dan menatap lurus ke arah guru Tongsuan, ini duel yang adil, hidup atau mati Yin Ziping tidak pasti, jadi bagaimana dengan muridku? Tidak, mereka juga muridmu, kamu hanya peduli padanya, mengapa kamu pernah peduli dengan Ye Chen? Apakah kamu membenciku? Pendeta Tongsuan mendengus dingin. Xuaner tidak berani membenci guru. Kata-kata Chu Xuaner datar, dan nadanya tidak rendah hati atau sombong, saya hanya berharap guru bisa adil. Anda dapat mentolerir kesalahan besar Yin Ziping satu demi satu. Mengapa demikian bahwa dalam konfrontasi yang adil, mereka berdua terluka parah, tetapi Anda masih menyukai Yin Ziping? Kamu. Tuan Tongsuan tidak muncul dalam satu tarikan napas, wajahnya memerah, dan dia hampir memuntahkan darah karena kata-kata Chu Xuaner. Terbalik, benar-benar terbalik. Detik berikutnya, Tuan Tongsuan meletus di tempat, dan amarahnya mengguncang aula terus-menerus. Tuan Tongsuan benar-benar marah kali ini. Dia tidak mengizinkan orang yang dia pilih untuk ditanyai, karena menanyai orang yang dia pilih berarti menanyainya, karena menanyainya berarti tidak mematuhi yang mulia. Dia adalah bos Heng Yue. Leluhur adalah dewa Heng Yue, yakin bahwa dia tidak akan membuat kesalahan, bahkan jika dia melakukan kesalahan, dengan keagungannya yang tertinggi, dia tidak akan pernah mengakuinya. Saya hanya akan mengulangi satu sisi dari apa yang saya katakan. Tuan Tongsuan berteriak dengan marah, saya tidak akan membiarkan Ye Chen menjadi putra suci Heng Yue. Dengan saya berkeliling selama sehari,
dia tidak bisa menjadi putra suci Heng Yue. Mati bersama hati ini. Baik. Yang Dingtian berkata dengan ringan, kita tidak bisa lagi menyebutkan masalah mengubah putra, tetapi Tuan, kata-kata buruk dari para murid sebelumnya, mulai hari ini dan seterusnya, sebaiknya peringatkan Yin Ziping, jangan putus aturan lagi, jika dia melakukan kejahatan lain, bahkan dengan perlindunganmu, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Yang Dingtian, apakah Anda mengancam saya? Tuan Tongsuan memandang Yang Dingtian dengan dingin. Pangeran melanggar hukum dan melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa. Kata-kata Yang Dingtian masih datar, dia adalah anak suci Heng Yue, dan dia akan menjadi kepala sekolah Heng Yue di masa depan, jadi dia harus bertindak seperti anak suci, daripada melanggar hukum dan mengabaikan kehidupan manusia. Ulangi saja apa yang dikatakan murid itu, Guru, sebaiknya Anda berdoa agar dia mempertahankan tempatnya sendiri, jika tidak, bahkan jika Anda melindunginya, dia tidak akan dapat melarikan diri dari hukum sekte. Lagi pula, Yang Dingtian tiba-tiba berbalik, bahkan tanpa etiket untuk pergi. Seperti dia, Su Fu, Daoxuan dan yang lainnya juga seperti ini. Mungkin, mereka terlalu kecewa, dan mereka hanya bisa membuat mereka mundur dan menggunakan ancaman. Mungkin inilah mengapa Yang Dingtian begitu pintar. Dia jelas tahu bahwa Tuan Tongsuan tidak akan setuju Ye Chen menjadi putra suci, jadi dia mengalihkan perhatian Tuan Tongsuan dari Ye Chen ke Yin Ziping. Saya tidak keberatan memotong dulu dan bermain nanti. Saudari muda. Yang Dingtian mengirim transmisi suara ke Chu Xuaner sambil berjalan, ketika Ye Chen pulih dari cederanya, aku akan membawanya pergi dari Heng Yue dan pergi ke aula cabang ke-9 Heng Yue. Aku harap kamu bisa memahami yang sebenarnya niat kepindahan saya. Dimengerti. Chu Xuaner mengangguk ringan. Dia sangat pintar, jadi dia secara alami memahami niat baik Yang Dingtian. Di permukaan, langkah ini adalah untuk mengasingkan Ye Chen, tetapi sebenarnya membiarkan Ye Chen meninggalkan tempat ini benar dan salah sementara. Lagi pula, yang dilakukan Yang Dingtian adalah melindungi Ye Chen. Ada pepatah, jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak takut tidak ada kayu bakar. Mereka membutuhkan Ye Chen untuk tertidur untuk melawan perubahan haluan yang indah di masa depan. Bab 349 tidak besar atau kecil. Di malam hari, Ye Chen di Jade Spirit Pool membuka matanya. Dalam hampir sehari, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan bekas luka di sekujur tubuhnya telah hilang, tetapi akan memakan waktu lama untuk luka dalam. Nak, bagaimana pendapatmu tentang tuan rumah dengan kecocokan 90%? Apakah kamu bisa menggantungnya atau tidak? Segera, suara Taixu Gulong terdengar di lautan dewa. Luar biasa kuat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sangat tidak rela, dia harus mengakui bahwa Yin Ziping memang menakutkan. Hanya setelah memainkannya dia menyadari bahwa tuan rumah dengan kecocokan 90% memang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dalam pertempuran ini, dia pada dasarnya menggunakan semua kartunya selain teknik terlarang roda abadi dan kekuatan sihir. Dengan tambahan dari Danzu Dragon Soul, dia hanya bisa melawan Yin Ziping dengan seri. Jika itu 1 lawan 1, dia pikir dia bukan lawan Yin Ziping. Sayang sekali aku tidak membunuh bajingan itu, kata Ye Chen, cahaya dingin melintas di matanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Teng hari ini, dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya terhadap Yin Ziping, jadi dia pergi melawan Yin Ziping dengan tekad untuk mati. Namun, karena kurangnya kekuatan, dia tidak bisa benar-benar mencari keadilan untuk Xiong Er, Tang Ruxuan dan yang lainnya. Hancurkan dia. Taixu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, kamu sangat beruntung. Meskipun dia adalah tuan rumahnya, dia belum menyelesaikan perpaduan kekuatan dan jiwa dengan jiwa Taixu Gulong itu. Jadi ini bukan pertempuran puncak kekuatan, jika perpaduan kekuatan dan jiwa selesai, kamu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Perpaduannya belum selesai. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Jadi, lakukan apa yang kamu bisa di masa depan. Taixu Gulong berkata dengan santai, jika kekuatan dan jiwanya cocok, dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwa Taixu Gulong, dan kekuatan tempurnya akan meningkat dengan cepat. Biksu biasa jauh lebih cepat, setidaknya kamu tidak bisa membandingkan. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk ringan, tetapi meskipun demikian, jika Yin Ziping tidak lagi melanggar hukum, dia akan berdiri dengan tegas. Ini bukan pertanyaan apakah kita bisa bertarung atau tidak, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk masalahnya. Apakah kamu sudah bangun? Mengikuti suara wanita, Chu Xuaner masuk dengan lembut. Bangun.
Bangun. Ye Chen terbatuk datar. Apakah kamu masih menyalahkan guru karena menempatkanmu sebagai tahanan rumah di puncak Yunfei? Chu Xuaner mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen. Bukan apa-apa. Ye Chen tersenyum, berbalik dan melompat keluar dari kolam jade spirit. Aku hanya merasa kasihan pada Xiong Er dan yang lainnya. Yin Ziping terutama mengincarku, yang membuat mereka terlibat. Jika aku tahu sebelumnya, dan tidak akan terjadi apa-apa nanti. Chu Xuaner mengerutkan bibirnya lagi, merasa agak bersalah di dalam hatinya. Jika dia tidak menempatkan Ye Chen sebagai tahanan rumah, Ye Chen tidak harus menerima kutukan dari hati nuraninya. Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana dengan Yin Ziping? Ye Chen menatap Chu Xuaner. Masih koma. Chu Xuaner berbisik pelan, ku dengar Soul Melting memiliki beberapa masalah, tapi itu bukan masalah besar. Aku benar-benar ingin bergegas dan memperbaikinya sekarang. Ye Chen mengeluarkan kendi dan menuangkannya dengan kasar. Jangan hanya berpikir untuk melakukan hal-hal bodoh. Chu Xuaner melirik Ye Chen dan berkata dengan marah, aku tidak ingin Linger menjadi janda sebelum dia menikah. Lihat apa yang kamu katakan. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan kembali ke penampilan murahannya yang biasa. Kadang-kadang aku berpikir, dia adalah saudara perempuanmu, jika aku menikahinya, aku akan menjadi saudara iparmu, haruskah aku memanggilmu kakak? Atau haruskah aku memanggilmu tuan? Melihat bahwa Ye Chen telah kembali normal dan suasananya tidak lagi menindas, Chu Xuaner tersenyum lagi, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, lalu kamu ingin dipanggil apa? Panggil kamu Xuaner. Ye Chen terkekeh. Sangat kasar. Kamu bisa memanggilku menantu perempuan. Ye Chen menyeringai lagi, pokoknya, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan menikah denganmu? Bagaimana jika aku jatuh cinta dengan orang lain? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan penuh minat. Maka sebaiknya kamu berdoa agar orang yang kamu lihat adalah pria yang kuat. Ye Chen menggaruk telinganya, kalau tidak, aku yakin aku tidak akan mencoba merebut pernikahan. Jika dia berani memujamu, aku akan memasuki kamar pengantin untuknya. Semakin banyak kamu berbicara, semakin bodoh kamu. Chu Xuaner memberi Ye Chen tatapan marah, tapi dia masih bahagia di hatinya. Aku tidak bercanda. Berhenti bicara omong kosong, mari kita mulai bisnis. Chu Xuaner segera berhenti berbicara, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, menatap Ye Chen, dan berkata, bersiaplah, ikut aku ke Heng Yue Zongdi besok. 9 Fan Hall, tidak akan kembali dalam waktu singkat. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan tersenyum, kenapa, orang-orang tua itu, mereka begitu tidak sabar untuk mengirimkan distribusi. Itu keputusan kakak senior, dan itu juga keputusanku. Chu Xuaner berkata dengan lembut, kamu tidak bisa tinggal di tempat yang benar dan salah ini lagi, kuharap kamu bisa mengerti bahwa langkah ini adalah distribusi di permukaan, tapi itu sebenarnya melindungimu. Aku mengerti. Ye Chen duduk di bawah pohon buah spiritual, dengan santai memasukkan tusuk gigi ke mulutnya, tapi aku tidak mengerti, apakah benar baik bagimu untuk berkompromi lagi dan lagi. Jika aku jadi kamu, ayo datang bagi Yin, tidak sulit untuk membunuh alam yang sejati dengan basis kultivasi alam Kongming. Apakah kamu pikir kami tidak mau? Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, kata-katanya memiliki arti yang dalam, kita bisa memikirkannya, dan orang-orang tua itu juga bisa memikirkannya. Itu benar. Ye Chen mengangguk. Satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Jika Anda tinggal di sini, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Ancaman Anda tidak hanya datang dari Yin Ziping, tetapi juga dari orang-orang tua itu. Yang disebut langit tinggi dan kaisar jauh. Mereka akan rileks jika Anda secara bertahap menghilang dari pandangan mereka. Dan mengirim Anda keluar, Master Sekte tidak harus terganggu oleh urusan Anda, sehingga dia dapat berkonsentrasi untuk berurusan dengan Yin Ziping. Aku hanya takut tanpa tujuanku, Yin Ziping akan melibatkan Xiong Er, Xie Yun dan yang lainnya lagi. Kamu dapat yakin tentang ini. Chu Xuaner tersenyum, kakak kepala telah melepaskan pertemuan tetua. Jika Yin Ziping berani melanggar aturan sekte dan mengabaikan nyawa manusia, dia tidak keberatan memenggal kepala sebelum bermain, dan akan ada Shadow Man, awasi dia sepanjang waktu. Tampaknya sekte Heng Yue yang tampak harmonis juga bergolak dalam kegelapan. Ye Che tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika kamu menjadi orang yang berkuasa di tahun lain, kamu akan benar-benar mengerti apa itu politik. Chu Xuaner tersenyum lembut. Tuan, saya sedikit lelah. Pergi dan istirahatlah jika kamu lelah. Kami akan berangkat besok,
Chu Xuaner berdiri saat dia berbicara. Tidak terlalu lelah. Ye Chen menggelengkan kepalanya, menatap Chu Xuaner, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, pernahkah Anda berpikir untuk pensiun? Kembali ke pertapa?" Chu Xuaner sedikit mengernyit, dan baru saat itulah dia mengerti arti sebenarnya dari frasa, lelah. "Iya, jangan repot-repot dengan urusan sekte lagi, dan jangan bergaul di dunia kultivasi lagi." Ye Chen tersenyum, dan menatap Chu Xuaner tanpa menyipitkan mata, dengan sedikit harapan di matanya, "Jika kamu inginkan, kita akan pergi ke dunia manusia, menemukan surga, menanam 10 mil bunga persik, mengolah sawah seluas 3 hektar, dan membiarkan dunia terganggu, kita hanya bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam." Di sini, mendengarkan kata-kata Ye Chen, mata Chu Xuaner menjadi kabur, ekspresinya menjadi sedikit kerinduan, dan masih ada senyum manis di sudut mulutnya, seolah-olah dia juga bisa melihat gambar-gambar hangat dan indah yang digariskan oleh Ye Chen gambar biasa. Harus dikatakan bahwa hati Dao Chu Xuaner benar-benar berdenyut, di dalam hatinya, dia telah lama muak dengan intrik, merindukan yang biasa, dan berharap yang disebut abadi hanyalah beberapa peristiwa masa lalu. Namun, dia segera terbangun dari trans kerinduan, tersenyum dan menatap Ye Chen, "Bisakah saya pikir Anda melarikan diri? Oke. Aku akui, tapi aku merasa itu cukup bagus, Sanadu. Tidak ada orang di sini, tidak masalah kamu memakai pakaian atau tidak, nyaman kapan saja, yang terpenting adalah kegembiraan. Kami, kenapa kamu masih melakukannya?" Sebelum Ye Chen bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berlari, berguling dan merangkak. "Pergilah ke neraka." Di belakangnya, Chu Xuaner mengambil tubuh besar dan melemparkannya. Itu adalah adegan yang hangat, karena kata-kata Ye Chen dibuat sangat jahat, dan adegan sensasional asli menjadi film aksi di sekejap. Bab 350 Mencicit. Keluar dari Jade Spirit Pond, Ye Chen tidak kembali ke hutan bambu kecil, dan kemudian berjalan menuruni gunung. Namun, apa yang baru saja dia katakan bukanlah lelucon, dia memang sedikit lelah. Pada saat itu, jika Chu Xuaner mengangguk, dia akan pergi ke dunia fana tanpa ragu-ragu, seperti yang dia katakan, untuk menemukan surga, menanam 10 mil bunga persik, mengolah sawah seluas 3 hektar, bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam. Bagaimana bisa ada begitu banyak bunga persik di dunia ini? Mungkin, Chu Xuaner merindukan hal-hal biasa seperti yang dia lakukan, tetapi dia tahu bahwa dia dan Chu Xuaner adalah orang yang sama, memikul tanggung jawab, bagaimana mereka bisa melarikan diri. Mengapa? Menggelengkan kepala dan biji melon, dia berjalan keluar dari Yunfe Peak. Di malam yang gelap, di istana bawah tanah yang terpencil, Yin Ziping perlahan membuka matanya, dengan kilatan ganas di dalamnya, wajah ganas dan menakutkan, rambutnya yang acak-acakan, seperti iblis. "Bunuh, bunuh, bunuh." Dia menggertakkan giginya, tetapi hatinya meraung, dia marah karena tuan rumahnya yang 90% kompatibel hanya terikat dengan Ye Chen, dan kemarahannya tidak dapat dilampiaskan kemarahan di tengah. "Kamu lebih tak tertahankan dari yang aku bayangkan." Suara Taeksu Gulong tidak jelas di benaknya. "Itu karena kekuatan jiwaku dan jiwamu belum sepenuhnya menyatu." Yin Ziping mendengus dingin, "Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa dia masih 2 alam kecil di bawahmu?" Taeksu Gulong mendengus dingin, "Kamu adalah tuan rumahnya, dan kamu memiliki kekuatan yang kupinjamkan kepadamu, jadi kamu tidak terkalahkan, bukan karena dia, itu alasanmu. Apakah kamu mengejekku?" Wajah Yin Ziping menjadi lebih ganas. "Saya tidak memiliki keterampilan itu." Taeksu Gulong berkata dengan lembut, "Saya hanya memberitahu Anda bahwa Anda perlu ditahan, Anda tidak hanya dapat membunuh dengan pisau, tetapi terkadang Anda juga dapat membunuh yang tidak terlihat dengan tipu daya, dan Anda masih bisa mendapatkan dukungan dari kebanyakan orang." "Apa maksudmu?" Yin Ziping sedikit menyipitkan matanya. "Aku merasakan kekuatan iblis di tubuhnya. Ketika aku melawannya lain kali, picu saja kekuatan iblis di tubuhnya dan biarkan dia jatuh ke dalam kondisi iblis. Pada saat itu, mengapa kamu perlu melakukannya? Inilah yang disebut membunuh dengan pisau. Mungkin, Anda juga akan didukung karena jasa Anda yang berjasa dalam membunuh setan." "Aku mengerti." Yin Ziping tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, dan wajah ganas itu tampak menakutkan. Di sini, Ye Chen sudah mendaki jauh ke puncak Lian, dan dia akan berangkat besok. Entah kapan dia akan kembali.
Masih tepat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xiong Er dan yang lainnya. Selain itu, dia masih memiliki banyak harta di tangannya. Itu semua dibawa kembali dari Dan Cheng, saudara yang baik. Secara alami, dia tidak akan melupakan Xiong Er dan Xie Yun. Saat berbicara, dia sudah melihat rumah bambu Xiong Er yang terlihat agak runtuh dari kejauhan. Begitu dia semakin dekat, Ye Chen mendengar suara wanita datang dari ruang bambu. Setelah mendengarkan dengan seksama, dia masih bisa mengatakan bahwa itu adalah suara Tang Ruxuan. Kemudian, ada suara berderit. Segera, kulit Ye Chen menjadi sedikit menarik. Lebih baik datang lebih awal daripada tepat waktu. Siapa sangka setelah malam tiba, beruang kecil gemuk ini akan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Tidak baik terburu-buru seperti ini. Ye Chen menggosok ujung hidungnya dan batuk kering. Karena mengganggu keindahan Chun Xiao, dia mungkin akan mendatangiku dengan putus asa. Mengapa kamu tidak menunggu? Baiklah, mari kita tunggu. Bocah gemuk kecil itu mungkin akan selesai dalam 3 menit. Dengan mengingat hal itu, Ye Chen hanya menemukan tempat yang nyaman dan duduk, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, sambil menatap langit berbintang yang luas, sambil mendengarkan suara berderit dan berderit di ruangan bambu. Kemudian, dia membuat beberapa avatar. Aku masih menunggu, dapatkan Xie Yun dan yang lainnya. Beberapa avatar tertawa satu demi satu, dan Dian berlari keluar. Segera, Xie Yun, Situnan, Huo Teng, dan Qi Yue semuanya datang, diikuti oleh Ni Feng, Nan Gong Yue, Duan Yu, dan Ye Ruxue. Setelah itu, semua orang yang merupakan teman Ye Chen pada dasarnya dibubarkan oleh beberapa orang. Avatar ditemukan bersama. Diam. Xie Yun datang, dan hendak berteriak, tapi diinterupsi oleh Ye Chen, yang tidak lupa memberi isyarat agar dia melihat ke kamar Xiong Er. Bergantung pada. Xie Yun membuka mulutnya, dan segera menajamkan telinganya, dan penggoda Situnan dan Huo Teng, menyelinap di bawah jendela rumah bambu. Uhuk-uhuk. Di sini, ekspresi Nan Gong Yue, Ye Ruxue, dan Qi Yue sedikit malu. Dengan pendengaran mereka, mereka tidak bisa mendengar apa yang dilakukan Xiong Er dan Tang Ruxuan di dalam ruangan. Hal yang begitu pemalu membuat mereka bertiga langsung tersipu. Setengah jalan melalui. Uhuk-uhuk. Ye Chen terbatuk kering, menggosok bagian tengah alisnya tanpa sadar, dan melirik avatarnya, bukankah kakakmu menyuruhmu mengundang mereka nanti? Kami tidak mengundang mereka, mereka datang ke sini sendiri. Beberapa klon memiliki ekspresi polos di wajah mereka. Itu maksudmu. Kalau begitu jangan salahkan aku, Ye Chen terbatuk datar. Aku bahkan tidak menyadarinya, pria kecil gendut ini melakukan yang terbaik. Di sisi lain, Huo Teng, Xie Yun dan Situnan berjongkok di bawah jendela dan bergumam. Apakah tidak apa-apa? Makan penis harimau sepanjang hari. Aku akan mengubahnya. Adegan berikutnya sangat istimewa. Di tengah malam, murid biasa menunggu dengan tenang di luar rumah bambu Xiong Er, mendengarkan suara berderit berirama. Namun, Ye Chen dan yang lainnya masih meremehkan stamina Xiong Er, mereka menunggu dengan penuh semangat selama lebih dari 3 jam, dan suara di ruang bambu tidak hanya tidak berhenti, tetapi menjadi semakin garang. Aku juga yakin. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, aku sangat bebas, dan aku benar-benar menunggu lebih dari 3 jam. Anti-pornografi. Di sana, Xie Yun bersembunyi di bawah jendela dan mengerang. Klik. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar suara klik di ruang bambu setelah pemeriksaan yang cermat, orang masih bisa membayangkan suara tempat tidur yang runtuh. Segera, Xiong Er berlari keluar ruangan, mengenakan celana dalam besar, bahkan tidak ada rompi kecil di bagian atas tubuhnya. Ketika dia melihat sekelompok besar orang menatapnya dengan ekspresi sungguh-sungguh, dia hampir merasa takut anak itu menangis. Segera, Tang Ruxuan yang acak-acakan juga keluar melihat semua orang, wajahnya yang sudah memerah langsung memerah. Sedikit gemuk, kamu memiliki kekuatan fisik yang bagus. Xie Yun meletakkan satu tangan di bahu Xiong Er, dan tidak lupa memberinya acungan jempol dari lubuk hatinya. Kamu jalang, apa kamu kenyang? Xiong Er memandang Xie Yun dengan wajah gelap, dan untuk sesaat, dia benar-benar ingin mencekik orang ini sampai mati. Oke, mari kita mulai. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan lebih dari 20 toples nektar halus dan anggur embun giok dengan jentikan tangannya. Besok aku akan melakukan perjalanan panjang, jadi perlakukan saja seperti melihat saya pergi. Kekuatan spiritual dapat melarutkan kemabukan. Apa? Kamu ingin pergi?
Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, semua orang berkumpul. Pergi dan santai. Ye Chen menyeringai, lalu mengeluarkan selusin tas penyimpanan dari tangannya dan menyerahkannya kepada semua orang. Hei, ini semua dibawa kembali dari Pil City, saudara, aku sangat bangga. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Chen memiliki sesuatu dalam pikirannya, semua orang diam-diam setuju, dan tidak menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan, minum saja. Adegan berikutnya sangat hangat, dengan selusin orang mendorong kacamata untuk mengganti kacamata, benar-benar tidak berguna untuk menyelesaikan alkohol dengan kekuatan spiritual. Hingga larut malam, semua orang minum dalam kekacauan. Ye Chen berdiri dengan terhuyung-huyung, menghilangkan alkohol di tubuhnya, menatap semua orang, lalu berbalik dan pergi.